tiket lawan Australia yang telah ludes terjual 2 hari sebelum pertandingan. 2 hari sebelum bertanding sudah ludes. Stadion GBK yang memiliki Luar biasa, kapasitas besar dipastikan akan Ultras dipenuhi Garuda. supporter yang sudah membeli tiket. Setidaknya sekurang-kurangnya 65.000 supporter pun siap Sangat ramai ya di membela Stadion Australia. Gelora Bung Karno. Tentu hal ini menjadi modal penting bagi timnas Indonesia untuk meraih hasil maksimal. Assalamualaikum, salam persaudaraan dan salam sepak bola. Kembali lagi berjumpa di channel Bang Bahri yang akan terus memberikan berita terupdate dari perkembangan timnas Indonesia. Nah, buat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dimurahkan rezekinya dan selalu diberikan kelancaran ya, usaha maupun pekerjaan yang kalian tekuni selama ini. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas seputar timnas Indonesia, yang mana pada malam hari ini timnas Indonesia akan berjuang untuk bisa meraih hasil maksimal di kandang sendiri, tepatnya di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Oke, lawan yang dihadapi timnas Indonesia adalah timnas Australia yang secara peringkat jauh di atas Indonesia. Saat ini timnas Australia berada di peringkat 24 dunia, sementara Indonesia jauh di bawah, yakni 133 dunia. Artinya secara peringkat Indonesia sangat jauh tertinggal. Namun secara kualitas permainan Indonesia masih bisa optimis karena diperkuat beberapa pemain keturunan. Kemudian setelah kemarin mendapatkan hasil yang positif di kandang Arab Saudi, ini membuat optimisme dari para pemain, pelatih, bahkan para pencinta timnas Indonesia bahwa malam ini Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik di hadapan 80.000 penonton yang hadir. Nah, Indonesia mempunyai misi menang pada malam hari ini, bisa mendapatkan 3 poin. Tentu dengan kemenangan melawan Australia ini membuka jalan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin terbuka. Karena dengan mengumpulkan 4 poin, tentu rasa optimisme, kepercayaan diri dari pemain timnas Indonesia ini akan meningkat. Karena kita rindu timnas kita, timnas Indonesia berlaga di ajang tertinggi, yakni Piala Dunia. Mungkin selama ini banyak yang menganggap bahwa timnas kita belum bisa mencapai itu. Tetapi mulai perlahan pelatih Sinteyong membawa perubahan di skuad timnas Indonesia dan juga dorongan yang diberikan oleh Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI ini yang membuat timnas kita sudah berubah dari beberapa tahun sebelumnya. Karena sejak kedatangan Sinteyong dan juga pergantian Ketua Umum PSSI ini, perubahan nyata yang kita lihat di skuad timnas Indonesia, bahkan liga sudah mulai berbenah, bahkan untuk rumahnya sendiri dalam kurung adalah PSSI ini juga sudah mulai dibenahi oleh Bapak Erick Thohir. Nah, untuk itu yang sampai ketinggalan laga timnas Indonesia versus Australia pada malam hari ini pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Oke, menjelang pertandingan melawan Australia ini sangat antusias para penonton, para pencinta timnas Indonesia untuk datang ke stadion ini sampai membludak. Bahkan koreo yang akan disiapkan lawan Australia pun sudah dipersiapkan sejak dini oleh para pencinta timnas. Ini yang mengundang reporter media-media luar negeri, bahkan media Amerika Serikat ini sangat kagum melihat supporter timnas Indonesia yang begitu antusias mendukung timnas Indonesia. Ini patut diacungi jempol karena sudah membuat media-media luar, reporter dari luar negeri ini meliput timnas Indonesia. Kita perlu berbangga. Oke, di video kali ini kita akan kembali mereaksi salah satu channel YouTube yang selalu membahas seputar timnas Indonesia. Channelnya adalah Garuda Space yang judulnya
Rekor baru GBK pecah, supporter Garuda sampai jadi pemberitaan di Amerika. Martin Paes dibuat haru menjelang pertandingan lawan Australia. Nah, seperti apakah beritanya? Agar kalian tidak penasaran apa isi dari video tersebut, kita langsung lihat sama-sama, kita pantau video. Oke, supporter Garuda pada GBK, media asing dibuat takjub. Oke, bagaimanakah supporter timnas Indonesia? Timnas Indonesia akan menjamu Australia pada matchday kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 10 September. Supporter Indonesia begitu antusias. Sangat antusias ya kita lihat para supporter timnas Indonesia. Sebelumnya sukses menahan imbang Arab Saudi, yakni di Jeddah pada laga pertama. Hal ini dibuktikan lewat penjualan tiket lawan Australia yang telah ludes terjual 2 hari sebelum pertandingan. 2 hari sebelum bertanding sudah ludes. Stadion GBK yang memiliki Luar biasa, kapasitas besar dipastikan akan dipenuhi supporter yang sudah membeli tiket. Setidaknya sekurang-kurangnya 65.000 supporter pun siap. Sangat ramai ya di Stadion Gelora Bung Karno. Tentu hal ini menjadi modal penting bagi timnas Indonesia untuk meraih hasil maksimal. Datangnya banyak supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno otomatis membuat daya juang pemain semakin bagus, kata Sumarji. Ini Bapak Sumarji ya, selaku manajer timnas Indonesia. Dalam memperjuangkan mimpi bermain di Piala Dunia pun turut disorot oleh media ESPN. Mereka menyoroti tekanan yang didapat skuad The Socceroos yang akan bermain penuh sesak di SUGBK. Disebutkan juga GBK akan menjadi teror nyata bagi anak asuh Graham Arnold. Apalagi sebelumnya The Socceroos juga baru mengalami kekalahan kedua mereka dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia kandang sejak 1981. Sementara timnas Indonesia memasuki hari Selasa dengan penuh semangat karena baru saja meraih 1 poin dari kandang Arab Saudi. Meski begitu, timnas Merah Putih dilarang mengendurkan kewaspadaannya. Pasalnya timnas Australia sudah pasti dalam misi kebangkitan usai hasil minor di kandang. Tentu makin tidak sabar untuk menyaksikan perjuangan timnas Indonesia yang semakin dekat dengan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Bila Indonesia mampu finish di posisi 2 besar pada akhir babak ketiga ini, maka skuad Garuda akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan bila finish di posisi 3-4, Indonesia akan melanjutkan perjuangan perburuan tiket ke babak keempat. Oke, sebelum kita lanjut ya, sekedar diketahui bahwa timnas Australia datang ke Indonesia sebelumnya sudah mengalami kekalahan atas tim tamu Bahrain, yang mana timnas Indonesia bertindak sebagai tuan rumah di laga pertama harus kalah 1-0 atas tamunya tim Bahrain. Ini akan menjadi keuntungan ya buat timnas Indonesia karena Australia ini sekarang sedang dalam tekanan, karena kita ketahui bersama bahwa Australia merupakan tim langganan Piala Dunia, tetapi kali ini sedang berada di bawah tekanan karena setelah mengalami kekalahan 1-0 di kandang sendiri dan sekarang harus berhadapan dengan timnas Indonesia yang banyak pemain diaspora maupun keturunannya membela Indonesia. Bahkan Indonesia sedang dalam semangat tinggi setelah berhasil meraih 1 poin di kandang Arab Saudi. Bahkan Australia saat ini sedang gemetar juga ya menghadapi tekanan ribuan penonton dari timnas Indonesia yang memadati Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Kita lanjut. Oke, penantian Martin Paes terjawab, syarat kalahkan Australia terungkap. Oke, ini adalah Martin Paes, penjaga gawang keturunan timnas. Dinyatakan eligible untuk membela timnas Indonesia, Martin Paes berhasil menunjukkan penampilan gemilang di bawah mistar gawang saat bertamu di Arab Saudi. Nah, ini dia ya, spektakuler penyelamatan gemilang dilakukan oleh Martin Paes. Bahkan ini juga penalti ditepis dengan sempurna yang didapatkan Martin Paes. Sangat tenang dalam membaca tenangan penalti ini. Sudah tidak sabar untuk merasakan debut di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
Dia akan mengawal gawang timnas Indonesia saat menjamu timnas Australia dalam pertandingan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam hal ini, dukungan besar dari supporter kepada para punggawa Garuda membuat kiper berusia 26 tahun ini makin bersemangat. Pada kesempatan ini, PAS pun mengungkapkan pentingnya dukungan dari pemain ke-12. Apalagi lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia kali ini berada jauh di atas secara ranking FIFA. Dengan adanya tambahan semangat dari supporter, PAS pun yakin para pemain akan lebih maksimal. Menariknya, kiper timnas Indonesia Martin Paes pun sudah menandai satu pemain The Socceroos, yakni Martin Boyle. Menurutnya, pemain Hibernian FC itu punya umpan-umpan yang cukup mengerikan. Ada beberapa pemain bagus di Australia. Penyerang mereka memang kena hukuman, tapi ada Martin Boyle, winger yang bagus dengan umpan silang yang bagus. Jadi kami akan mempersiapkan diri untuk mengantisipasi itu. Kata ya, jadi Martin Paes sudah antisipasi ya tentang pemain dari Australia ini. Kepada rekan timnya jelang lawan pasukan Graham Arnold. Ia menilai kalau The Socceroos akan mengandalkan permainan fisik. Ditambah lagi tim tamu juga sedang dalam misi bangkit. Untuk itu, apabila timnas Indonesia ingin bisa meredam kekuatan Australia, menurut PAS, para pemain sendiri harus memiliki fisik yang bagus. Jesus dan kawan-kawan harus berani berduel fisik agar bisa meraih hasil maksimal nantinya. Namun begitu, PAS menegaskan timnas Indonesia tidak gentar dan sedang dalam kepercayaan diri tinggi. Nah, oke teman-teman, itulah tadi tayangan bagaimana supporter timnas Indonesia siap memadati Stadion Gelora Bung Karno, dan tentu kehadiran supporter timnas Indonesia yang begitu unik, kreatif, mendukung timnas Indonesia dengan loyalitas tinggi ini membuat para media luar negeri khususnya di Amerika Serikat menyoroti ya, supporter Indonesia yang membeludak memadati Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Ini tentunya untuk memberikan motivasi lebih kepada para pemain timnas yang bermain lawan Australia agar bermain semangat Spartan untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dan tentunya juga dengan kehadiran supporter Indonesia ke Gelora Bung Karno ini membuat tekanan dari lawan khususnya Australia ini akan sedikit gemetar karena gemuruh stadion ini akan membuat ya, luluh lantah para pemain atau konsentrasi pemain dari Australia tersebut. Oke, jangan lupa dukung timnas Indonesia yang akan berlaga malam hari ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Kita berikan dukungan dan saya sedikit memprediksi bahwa pertandingan malam ini akan dimenangkan oleh timnas Indonesia dengan gol 2-0 maupun 2-1 untuk kemenangan Indonesia. Oke, jangan lupa bantu like, subscribe channel ini agar terus bisa berkembang dan memberikan informasi terupdate dari timnas Indonesia. Bersama saya Bang Bahri, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya dan salam sepak bola.